Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan kembali kajian kitab Wasiyatul Mustafa yang sudah kita bahas pada minggu-minggu yang sebelumnya. Insyaallah pada hari ini kita akan memasuki wasiat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali wahai Ali, idza ghadaballahu ala ahadin, kalau Allah murka kepada seorang hamba, jika Allah benci kepada seorang hamba, jika Allah marah kepada seorang hamba, razzaqahu malan haraman, maka Allah akan memberikannya rizki dari jalan yang haram. Nah, jadi jangan bangga kalau orang yang penghasilannya besar, hidupnya mapan, tapi itu dia dapat dari jalan yang haram. Ya, membuka diskotik misalnya ya, bisnis minum-minuman keras, uangnya berlimpah dari hasil perzinahan, wala'iyadzubillah. Ya, dia nggak bisa melepaskan dirinya dari mencari jalan rezeki dari yang haram, pertanda Allah sedang murka kepadanya. Nah, kemudian bagaimana muhibbin kalau kita terjebak dengan sistem, misalnya kita bekerja di satu instansi, ya, anggap saja misalnya bank konvensional yang di dalamnya ada transaksi ribawi, ya, yang sudah jelas-jelas haram dalam agama kita, maka yang harus kita lakukan yang pertama, kita ikhtiar kepada Allah. Kita ikhtiar, ya, ikhtiar mencari tempat kerja yang baru yang jelas halalnya, ya. Yang kedua, kita mohon kepada Allah, banyak berdoa, ya Allah, jangan Engkau murkai saya, ya, dengan cara mencari rizki dari jalan yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, ridhoi saya, berikan saya jalan keluar agar bisa mencari rizki dari jalan yang halal. Minta sama Allah, ya. Biarkan Allah yang menentukan takdir untuk kita, ya, kita lepas dari jeratan yang haram menuju limpahan rezeki yang halal yang berkah, ya. Jangan juga kita ekstrim, ya, kita keluar misalnya dari tempat kerja kita, dari instansi yang dimana kita sudah bekerja lama di situ, penghasilan kita pun sudah lumayan di situ, anak istri kita sudah biasa hidup mapan, kita nekat berhenti, akan menimbulkan masalah baru, ya. Para ulama mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan harus lebih dikedepankan, lebih didahulukan ketimbang menarik kemaslahatan.
Jadi andaikan kita berhenti dari salah satu instansi yang di dalamnya ada praktik ya transaksi ribawi ya, kemudian kita berhenti dari tempat kerjaan tersebut ya, kita tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan lain, akhirnya kita meminta-minta, anak kita biasa hidup mapan, tiba-tiba hidup serba kekurangan, dia nekat mencuri misalnya. Istri kita biasa hidup mapan, kemudian hidup serba kekurangan, akhirnya menyalahgunakan. Ya, contoh misalnya uang arisan yang sudah dititipkan para ibu-ibu tetangganya kepada dia, yang akhirnya menimbulkan masalah baru yang justru lebih dahsyat. Maka dalam hal ini para ulama kita mengatakan ikhtiar kita mencari tempat kerja yang baru, dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Ya, insya Allah ikhtiar maksimal, doa maksimal, yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Nah, para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah bekerja di tempat kerjaan yang sudah jelas-jelas halal, atau yang usahanya halal, atau misalnya punya usaha jasanya pun halal, syukuri ya apa yang sudah kita rasakan, syukuri kita ya, bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Tambah ketaatan kita kepada Allah, dan jangan lupa rezeki yang sudah kita peroleh kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang hidupnya serba kekurangan, semampu kita. Kemudian sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, fa idza ishtadda ghadabuhu alaihi wakkala bihi syaitanan yubariku lahu fihi. Kalau Allah sangat murka kepadanya, kalau Allah sangat benci kepada seorang hamba, maka Allah akan tugaskan syaitan untuk memberikan keberkahan kepada rizkinya. Ya, jadi rizkinya bukan diberikan keberkahan oleh Allah, melainkan diberikan keberkahannya oleh syaitan. Kalau rizki kita diberkahi oleh Allah, semakin bertambah rizki akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Semakin bertambah rizki akan menjadikan diri kita semakin dermawan, mau berbagi dengan sesama kita. Semakin mudah penghidupan kita akan menjadikan diri kita semakin bertambah nilai manfaatnya buat banyak orang. Pertanda rizki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rizki sudah tidak diberkahi oleh Allah, ya, maka semakin bertambah rizki akan semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tadinya nggak pernah tinggal sholat 5 waktu, tapi begitu Allah jadikan dia ekonominya meningkat, ya, penghasilannya bertambah, jadi OKB, orang kaya baru, dia mulai tuh udah berani ninggalin sholat yang 5 waktu, ya. Awalnya dia ninggalin sholat Jumat, ya. Setiap Jumat dia nggak pernah sholat Jumat, alasannya macam-macam, tokonya nggak ada yang jagain, kalau dia Jumatan nanti rugi, macam-macam alasannya. Nah, lama-lama sholat 5 waktu ikut dia tinggal. Ini pertanda ya bertambahnya rizki tidak menjadikannya bertambah taat kepada Allah, malah justru bertambah jauh kepada Allah. Ini pertanda rizkinya tidak berkah. Kemudian semakin bertambah rizki akan menjadikan dirinya semakin bakhil, semakin kikir, ya. Dulu ketika dia jadi orang biasa-biasa saja, senang berbagi dengan sesama. Punya uang 20.000, 5.000 dia sedekahin. Punya uang 100.000, 20.000 dia sedekahin. Kok sekarang penghasilannya udah miliaran,
mau ngeluarin uang 100.000 susahnya bukan main, ya. Semakin kikir, itu pertanda rizkinya tidak berkah. Yang ketiga, semakin tambah penghasilannya, malah justru dia tidak memiliki nilai manfaat buat banyak orang, ya, gitu. Semakin menjauh dari banyak orang, semakin punya pikiran yang enggak, punya pikiran negatif. Nih kalau saya dekat sama si A paling manfaatin saya aja. Oh dia mau dekat sama saya paling mau manfaatin uang saya aja. Nah ini pertanda rizkinya tidak berkah. Nah orang kalau sudah dibenci sama Allah, maka justru yang akan memberikan keberkahan kepada rizkinya adalah syaitan. Wal'iyadzubillah. Kemudian tidak hanya itu saja, wa yashabuhu, setan akan menyertai kemanapun dia pergi. Padahal kita tahu orang kalau keluar dari rumah, dia punya niat bagus, ingin mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya, maka kemanapun dia pergi, dia akan diiringi oleh malaikat yang akan melindunginya sampai dia kembali ke rumahnya. Coba kita bayangkan ada orang keluar dari rumah, niat mau nyari rezeki, bukan malaikat yang mendampingi perjalanannya, malah syaitan. Apa yang terjadi? Ini orang ya dalam perjalanan mencari rezekinya, satu, rezeki yang dicarinya sudah jelas rezeki yang haram, karena setan yang akan menyertainya. Yang kedua, kewajibannya sebagai muslim akan dia tinggalkan, karena bisikan setan itu adalah bisikan-bisikan yang akan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian wa yusghiluhu bid-dunya 'aniddin. Allah akan sibukkan dia dengan dunia, ya, ketimbang urusan agamanya, ya. Lama-lama nih para muhibbin, dia biasanya tiap malam Rabu hadir, ya. Kok makin bertambah rizkinya, ya, malah semakin dia sering absen, ya, lama-lama nggak pernah nongol tiap malam Rabu, ya, sibuk sama urusan dunia, melupakan urusan agamanya. Wa yusahhilu lahu umura dunyahu, dan Allah akan permudah dia terhadap urusan dunianya, ya. Semakin dia jauh dari Allah, semakin dia berani meninggalkan kewajibannya kepada Allah, semakin dia berani melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah terus akan berikan dia rezeki yang berlimpah. Semakin dipermudah segala urusannya, akan semakin, ya, bertambah penghidupannya. Ini pertanda orang sedang ditajrij, sedang disungkun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari hal yang seperti ini. Wa yaqulu, dan dia mengatakan Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ketika ada orang yang nasihatin orang ini, misalnya, ya, kok dia udah berani ninggalin sholat, kok dia udah berani melakukan maksiat, kok dia tadinya dermawan sekarang jadi kikir, ya. Ketika ditanya, tenang saja, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti saat waktunya saya balik ke jalan Allah, pasti Allah akan terima taubat saya, ya. Ini hati-hati. Orang yang terlalu kebablasan di dalam pengharapan kepada Allah, tidak diimbangi dengan khauf, dengan rasa takut kepada Allah, maka pengharapan itu adalah pengharapan semu, karena hanya berasal dari nafsu semata. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar dari hal-hal yang semacam ini, dan semoga Allah berikan kita rizki yang halal, rizki yang semakin menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kita sambung di lain waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika malam